Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di suasana Ramadan hari ke-22, pada hari ini kita sama-sama dalam rangka kegiatan khususnya di SMK Alasan ini, yaitu kegiatan Sanlat Ramadan, memasuki hari kedua yang alhamdulillah kemarin oleh Ibu Kepala Sekolah telah dibuka juga diisi materi tentang ikhlas. Dan untuk saat ini anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pelaksanaan Sanlat pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pelaksanaan hari ini dilakukan secara daring. Untuk itu Bapak harapkan kalian tetap menyimak meskipun berada di rumahnya masing-masing. Anak-anak yang berbahagia, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir nanti. Dan untuk sesi pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak menyampaikan materi tentang taat. Kalau dalam bahasa agama, ketaatan ini bisa diidentikan dengan istilah takwa. Artinya bagaimana kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisaru awamirillah wajtinabun nawahi. Sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan ini menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kepada siapa saja kita harus taat selain kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang ketaatan kepada Allah dan Rasul ini merupakan hal yang mutlak yang harus kita laksanakan sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat, menjalankan segala perintah Allah. Juga ketaatan kita mampu menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwatul iman, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, perlu dicamkan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan hal yang mutlak sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ketaatan itu kita akan menjadikan orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah. Lebih-lebih di dalam suasana Ramadan kali ini, kita ketahui dan sudah maklum bersama bahwa diwajibkannya kita melaksanakan ibadah saum kepada Allah
di dalam Al-Quran 183 Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kepada siapa saja kita harus taat selain kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini timbul pertanyaan pada diri kita juga, adik-adikku sekalian, bahwa kita selain taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita punya kewajiban untuk taat yang pertama kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua merupakan orang yang melahirkan kita, yang sudah berjasa mendidik, membina kita dari mulai sejak kita dilahirkan sampai dia dibina oleh orang tua. Sehingga Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahumā janāhad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. Nah, ini anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kita harus taat kepada kedua orang tua kita, sebagaimana di dalam surat Al-Isra dijelaskan, di dalam Al-Isra 23-24, yang artinya kalau kita bacakan dari terjemaah surat Al-Isra itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain kepada Dia, kepada Allah, dan berbuatlah baiklah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan wala taqul lahumā uff. Jadi kepada kedua orang tua tatkala kita diperintah, jangan mengatakan ya, itu mengatakan saja itu di dalam Al-Quran tidak boleh kepada kedua orang tua kita, apalagi dengan membentaknya kepada keduanya. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi kepada kedua orang tua itu harus dengan ucapan perkataan yang baik, yang lemah lembut. Wahfid lahumā janāhad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. Dan rendahkanlah darimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil, kamā rabbayānī shaghīra. Sehingga kita berdoa dalam setiap sholat kita, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. Yang mendoakan kepada kedua orang tua ini kewajiban. Jadi kita harus pertama taat kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketaatan kita juga kepada ulil amri. Kepada kedua ulil amri itu pemimpin. Ya. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kalian kepada Allah juga kepada Rasul, pemimpin, utusan-utusan Allah, terutama bagi umat kita adalah baginda Rasulullah SAW, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kamu sekalian. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada pemimpin kita. Misalkan kalau dalam lingkup yang terkecil di keluarga, berarti pemimpin dalam keluarga adalah orang tua kita. Pemimpin dalam lingkup sekolah, pimpinan kita. Dalam lingkup masyarakat, terkecil RT, RW, itu pemimpin. Kita harus taat karena ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana tatanan kehidupan di muka bumi ini dengan
adanya pemerintah yang menaungi kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah sosial tentunya, yaitu kemasyarakatan yang harus kita taati. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kita juga harus taat kepada guru-guru kita. Nah, bagi anak-anak sekalian, kalian harus hormat terhadap guru pendidik yang memberikan ilmu, yang menelurkan pengetahuan kepada kalian, sehingga dengan ilmu yang didapatkan ini harus benar-benar bermanfaat tatkala adanya rasa takdim. Kalau dulu para santri kepada seorang kiainya begitu takdimnya, sehingga ilmu yang dia dapatkan itu menjadikan berkah, memberikan manfaat, memberikan dampak yang sangat bagus, yang sangat baik terhadap santrinya, sehingga bisa meneruskan estafet agama ini, yaitu dari para kiai, para santri, para ulama yang memberikan pitutur kepada kita. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tatkala kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada para pemimpin kita, juga terutama kepada guru-guru kita yang memberikan ilmu yang begitu luar biasa mendidik kalian semua sehingga kalian bisa berhasil dengan baik. Sehingga ada hikmah bagaimana tatkala orang ataupun kita semua melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yang orang-orang yang taat. Karena dengan ketakwaannya itu mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam rangka melaksanakan segala perintahnya. Sehingga bagi orang-orang yang taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan. Yang pertama, orang yang taat akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Allah menegaskan bagi orang-orang yang taat, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri. Jadi akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Itu yang sangat indah, ini ketaatan mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang taat ini Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang taat ini. Jadi akan memberikan kemenangan. Sebagaimana Allah juga menegaskan di dalam An-Nur ayat 52, wa may yuti'illah wa rasulah wa yahshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sebagaimana firman Allah ini menegaskan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dengan takwanya itu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan humul faizun, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak taat. Jadi tatkala kalian anak-anak sekalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan memberikan kemenangan bagi mereka. Kemudian yang ketiga, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang taat itu ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Allah menegaskan di dalam surat An-Nur ini dari mulai ayat 52, 54 juga 56, ini menjelaskan tentang bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang taat menjalankannya. Jadi akan mendapatkan petunjuk ini yang ketiga. Qul ati Allah wa ati Rasul fa in tawallaw fa inna ma'alaihi ma humila alaikum ma humiltum wa in tuti'u tahtadu wa ma'alar rasul ilal balagul mubin. Nah, ini akan mendapatkan tuti'allah tahtadu.
tuti'uhu tahtadu. Jadi Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hingga dia tidak berpaling kepada selain. Jadi tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jadi bagi kalian yang benar-benar akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah taat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nur, masih dalam surat An-Nur ayat ke-56. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Karena siapa orang yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, juga pasti akan taat kepada ulil amri dan taat kepada kedua orang tua, kepada guru pasti. Sehingga akan mendapatkan la'allakum turhamun. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, maka ketaatan ini merupakan hal yang mutlak yang harus kalian lakukan di dalam menjalankan syariat dinul Islam, agama yang kita anut di muka bumi ini. Ya, ketaatan itu yang harus dilakukan, sehingga mudah-mudahan dengan taat kita kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian, tentu pemimpinnya yang adil, yang mengarahkan kepada kebaikan, sehingga menjadikan wilayah ataupun negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini bentuk ketaatan, sehingga alhamdulillah tatkala setiap makhluk taat kepada Allah, dan ketaatan ini akan membingkai di dalam lingkungan keluarga kecil kita, keluarga kita akan timbulnya ketentraman, karena semuanya taat aturan, semuanya memperhatikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah tatkala semua komponen dimanapun kalian berada, insya Allah tatkala kalian taat kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan, terutama aturan-aturan Allah yang merupakan hal mutlak yang harus kalian laksanakan di muka bumi ini, karena Allah menciptakan manusia adalah untuk taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua diberikan kekuatan, diberikan rahmat, juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan dan kealpaan kita. Karena yang namanya manusia, al-insanu mahadul khata wa nisyan, kita tidak luput dari kata salah. Oleh sebab itu, maka tatkala kita tergelincir ke dalam kesalahan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kembali ketaatan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan balasan-balasan yang sudah dijanjikan Allah dapat kita raih, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi kali ini tentang taat. Mudah-mudahan kalian bisa menggali lebih jauh, dan Bapak harapkan kalian bisa melaksanakan ketaatan ini sehingga menjadi insan-insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita sama-sama berdoa dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.